Baik, jadi kanker serviks itu adalah kanker mulut rahim. Banyak istilah ya, ada juga masyarakat yang mengenalnya dengan nama kanker leher rahim, gitu ya. Nah, jadi adalah kanker yang mengenai mulut rahim, ya berasal dari mulut rahim, terutama di bagian epitelnya ya, pembungkus mulut rahim. Nah, jadi kanker serviks itu merupakan suatu kanker yang sangat membuat masalah ya bagi kaum wanita terkait dengan angka kejadiannya yang sangat tinggi, angka kematian yang diakibatkan yang sangat tinggi ya. Bahkan 10 tahun belakangan ini pun kalau kita melihat data bahwa belum ada penurunan yang signifikan gitu ya, penurunan bermakna terkait dengan angka kematian yang diakibatkan oleh kanker serviks. Itu alasannya kenapa dia menjadi satu kanker yang saat ini masih terus menjadi fokus ya, fokus perhatian dari para ahli kanker sedunia dan bahkan dari Badan Kesehatan Dunia gitu ya. Karena khususnya di negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara yang sebutlah low income country itu masih menempati ranking pertama ya atau ranking kedua paling enggak ya. Tapi kalau dari angka kematiannya dia udah ranking pertama gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kanker pada wanita itu yang paling tinggi ada kanker payudara gitu ya. Tetapi kanker payudara itu angka kematiannya itu tidak begitu signifikan, tidak begitu banyak. Kalau kanker serviks itu di atas 50% ya, di atas 55% dari angka kejadian itu dia berujung dengan kematian. Ini sangat memprihatinkan gitu. Nah, demikian Dokter Meli. Baik, penyebab kanker serviks itu adalah virus, virus HPV. Data menunjukkan bahwa 99,7% kanker serviks itu berkaitan dengan infeksi HPV. Jadi kalau dari data itu hanya 0,3% yang bisa dikaitkan dengan penyebab lain atau bisa dikatakan bukan dikaitkan dengan HPV. Meskipun belakangan ini ada penelitian yang sudah dipublikasikan dari citasi yang cukup baik juga, itu menunjukkan bahwa ada 5% ya kanker yang tidak berhubungan dengan infeksi HPV. Tapi ini juga masih debatable karena kalau dikaitkan dengan penyebab ada istilah bahwa oh mungkin itu sebelumnya ada infeksi HPV. Cuman ketika dia sudah menjadi kanker, infeksi HPV-nya sudah tidak terdeteksi lagi. Nah, ini dikorelasikan dengan apa yang disebut dengan teori dua kali benturan ya atau two hit teori dari kanker yang ternyata bisa menjelaskan bahwa oh dengan satu kali paparan terhadap virus HPV sudah ada terjadi apa namanya gangguan pada sel ya. Dalam hal ini adalah bermutasi gen itu dan kemudian si virus itu ternyata bisa di clear up, bisa dibuang oleh mekanisme imunitas tubuh sehingga pada saat kemudian dia diperiksa udah nggak ada lagi. Tapi sel yang sudah bermutasi ini terus akan mengalami perubahan-perubahan sehingga menuju kepada kanker gitu. Itulah yang 5% tadi. Itu juga tipenya jarang sekali ya. Ada 4 subtipe dari kanker serviks yang seperti itu. Tapi umumnya kalau ditanya kenapa gitu ya kita bicaranya kanker ini diakibatkan infeksi virus HPV, yaitu infeksi ini disampaikan dengan cara hubungan seksual. Jadi masuk dalam klasifikasi penyakit menular seksual. Gitu penyebabnya Dokter Meli. Ya, jadi kalau kita bicara tipe, tentu dia dibagi atas dua kategori, kategori risiko tinggi dan kategori risiko rendah. Kategori risiko rendah ini malah dia bukan arti risiko rendah menyebabkan kanker, tapi dia artinya menyebabkan munculnya penyakit yang bukan kanker serviks. Jadi itu kategori rendah. Kalau kategori yang tinggi yang bisa menyebabkan kanker serviks itu adalah tipe 16, 18 ya, dan ada 13 tipe lainnya lagi. Jadi semua ada 15 tipe. Tapi yang paling sering adalah 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45 dan banyak ya jadi sampai 15 tipe. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mengetahui ya tipe-tipe ini ya angka-angkanya itu begitu banyak bagaimana tahunya dong ya siapa yang kena infeksi virus HPV atau tidak saja itu nggak mudah mengetahuinya Meli karena nggak ada keluhannya. Jadi virus HPV ini berbeda dengan virus misalnya virus demam berdarah gitu.
Virus-virus lain itu sifatnya dia masuk dan mengakibatkan efek sistemik. Jadi dia akan ada gejala, ya. Langsung gejala gitu ya, Iya, Dok, ya? gejala demam terutama. Ya, apalagi misalnya demam itu efek sistemik yang paling umum akibat infeksi virus, ya. Tetapi virus HPV tidak sistemik, dia sifatnya lokal di epitelial, sehingga dia hanya akan menyebabkan gejala kalau penyakit kankernya sudah tumbuh, sudah parah gitu. Udah lama gitu ya, Dok, Sudah ya? lama, Udah sudah. lama dia pikirnya Iya, udah bikin kerusakan, udah kelihatan betul. ya, Dok, ya? Ketika dia masih hanya terinfeksi HPV, tidak ada gejala sama sekali dan nggak bisa diketahui juga, kecuali wanita tersebut memeriksakan diri, dilakukan apa yang namanya pemeriksaan HPV atau HPV testing namanya. Biasanya itu bisa dilakukan bersama dengan pap smear, ya, tapi pap smear-nya harus yang juga berbasis cairan atau liquid base namanya. Nah, ini yang hal-hal yang mesti dipahami bahwa satu hal, ya, saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, Meli, semua wanita, data menunjukkan, ya, baik itu di negara maju, negara berkembang, bahwa dalam masa hidupnya wanita itu kemungkinan terpapar dengan HPV itu sampai dengan 80% loh. Sangat tinggi ya, Dok, ya? Tinggi sekali. Nah, jadi paparan kepada HPV-nya nggak jadi masalah sebenarnya. Kenapa? Karena ternyata dari semua wanita yang terpapar dengan HPV, data menunjukkan cuma 7-9% aja itu yang terjadi infeksi menetap dan kemudian menjadi lesi prakanker dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu 90%-nya lebih itu biasanya dia infeksi HPV itu udah di clear up sendiri dengan mekanisme kekebalan tubuh kita. Gitu. Jadi fokusnya memang harus ada infeksi virus HPV, tetapi tidak mesti harus jadi stres, jadi paranoid kalau kena infeksi HPV langsung bagaimana, nggak juga. Kecuali memang kita bisa memastikan, oh, infeksi HPV-nya ini sudah menetap, karena sudah dicek ulang, ternyata dalam 2 tahun dia nggak clear up, dia masih ada di situ. Nah, itu yang berbahaya, karena kita tahu step berikutnya dari satu perjalanan menjadi kanker serviks, dimulai dari infeksi HPV. Nah, step berikutnya adalah terjadinya infeksi menetap atau persistent infection. Nah, kalau ini sudah masuk ke step yang ini, kita harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena selanjutnya dia akan bisa menyebabkan terjadinya perubahan sel, ya, lesi prakanker namanya. Tapi lesi prakanker pun nggak apa-apa. Sepanjang misalnya kita bisa ketemu masih lesi prakanker, langsung kita tangani, umumnya sembuh, nggak ada masalah. Di awal ya, Dok, Di ya? awal, yang penting di awal. Yang tadi kita bilang sebagai pendahuluan tadi, bahwa yang menakutkannya adalah angka kematian tinggi, itu karena memang 68% sampai 70% pasien itu datang ke tenaga kesehatan memeriksakan diri, ternyata didiagnosanya sudah lanjut gitu, udah stadium lanjut. Jadi kegagalan penanganan kanker serviks adalah karena pasien selalu datang terlambat. Oke, baik, Dok. Berarti ini masalah timing atau masalah waktu ya, Betul, Dok, ya? betul, Kita berkejar-kejar masalah waktu. betul, betul. Baik, Dok. Nah, tadi kan dokter ada menyebutkan gejalanya belum langsung diketahui, Dok. Iya. Nah, kalau misalkan sudah bergejala itu sendiri seperti apa gejalanya untuk kanker serviks? Umumnya penderita kanker serviks itu terbanyak mengeluhkan adanya pengeluaran dari kemaluan. Pengeluaran cairan dari kemaluan yang karakteristiknya adalah bisa berbentuk keputihan yang berbau, bisa berbentuk cairan yang berbau tentunya, bisa berbentuk darah. Ya. Karakteristik yang kedua adalah pengeluaran darah pasca berhubungan intim. Jadi bagi yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, terus ketika selesai berhubungan seksual kok keluar darah gitu. Nah, dan itu berulang, nggak cuma sekali. Ya, kalau sekali mungkin karena hal lain, ya, bisa karena lecet, bisa karena luka dan sebagainya. Tapi kok berulang, ya, terus-terus begitu setiap habis berhubungan intim keluar begitu. Yang ketiga, gejalanya adalah biasanya nyeri, ya, nyeri pada perut bawah, nyeri pada panggul, ya. Kalau panggul ini kadang-kadang tergantung masyarakat memahaminya, ya. Panggul itu yang mana sih? Apakah pinggang ke bawah menjadi panggul? Apakah di batas pusat ke bawah udah panggul gitu, ya? Tapi kita menyebutnya panggul. Maka kita kadang-kadang mengatakan kalau menanyakan pada pasien ada nyeri perut bawah nggak, Bu, gitu, ya. Kadang-kadang lebih mudah dipahami, Iya, betul, Dok. gitu, ya. Tapi intinya karena rahim itu sendiri lokasi anatominya di perut bawah, di rongga pelvik namanya, di rongga panggul, maka proses yang terjadi pada serviks, yaitu mulut rahim, itu umumnya berada di daerah sekitar panggul, jadi nyeri panggul. Gitu, ya. Dan kemudian karakteristik lain dari gejala yang muncul itu umumnya adalah, ya, kalau dia tambah berat tentu ada gangguan berkemih, ya.
ada gangguan berkemih, berkemihnya campur darah, itu udah lebih harus hati-hati. Lebih Kaki, komplikasi. betul, tungkainya bengkak gitu ya dan sebagainya. Itu jadi dia tadi saya katakan ini virus HPV bukan efek sistemik. Jadi dia tidak bikin demam enggak gitu ya. Jadi nggak usah nunggu demam baru khawatir terhadap kanker serviks, nggak ada. Jadi keluhan demam tuh nggak ada. Lebih ke lokal daerah. Betul, betul, betul. Efeknya. Oke, baik. Pemirsa, ini banyak informasi sudah. Jangan lupa dicatat. Jadi tadi memang ada gejala-gejalanya. Yang pertama, produksi cairan ya dok ya. Iya, Ada pengeluaran ya. pengeluaran yang cukup aktif bisa dibilang seperti Iya, itu dan iya. berulang kali. Iya. Kemudian ada juga bisa berdarah seperti itu. Ada nyeri juga ya Iya, dokter iya. ya. Itu memang penting sekali untuk dilihat tanda-tandanya. Kalau Betul. biasanya sudah akhir malah ya dok ya. Sudah agak Malah terlambat. kalau biasanya gejala dan tanda itu sudah merupakan kanker serviks invasif gitu ya. Jadi artinya sudah ada tumornya umumnya ya. Jadi kayak seperti misalnya pengeluaran berbau ya. Pengeluaran berbau itu sebenarnya adalah akibat dari tumor serviks yang tumbuh di mulut rahim itu, kemudian dia berproliferasi, ada yang luka gitu ya, karena pecah begitu ya, ada yang luka tumbuh, kemudian ada bakteri datang ke sana. Kita tahu bahwa mohon maaf bahwa liang kemaluan adalah sangat rentan ya, sangat sangat mudah terinfeksi kan ya, karena kan berhubungan dengan dunia luar gitu ya. Nah oleh karena itu jadi harus harus hati-hati gitu ya, bahwa yang berkembang di masyarakat kan kadang-kadang isunya bahwa oh kalau keputihan tuh biasa kok, orang keputihan biasa kok gitu ya. Iya benar dokter. Memang keputihan itu ada yang masih dalam variasi normal lah kita bilangnya, tapi itu adalah harus dibedakan betul dengan keputihan yang tadi saya katakan pengeluaran yang sudah mengarah kepada gejala kanker serviks itu ya. Kalau udah berbau, jumlahnya sudah banyak, kemudian berulang-ulang nggak ada berkurang gitu ya. Kemudian dia apa namanya menyebabkan rasa yang tidak enak di mohon maaf di perut bawah, di sekitar kemaluan. Nah, itu harus hati-hati. Apalagi sampai berdarah ya dok ya. Apalagi sampai berdarah. Ya. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan. Jadi tidak hanya keputihan itu, ada yang keputihan normal, ada keputihan yang patologis ya dok. Ya, bahkan kadang-kadang Meli ya, banyak juga kasus yang merasa, oh sudah menopause, ya, sudah tua kan. Nah, tiba-tiba dia kan sudah berhenti haid nih. Tiba-tiba ada keluar darah lagi, secara spontan ya. Bukan berhubungan, pengeluaran secara spontan, baru keluar sekarang gitu darahnya. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Beberapa kali kita dapati pasien seperti itu, ternyata begitu kita lihat sudah ada tumor di mulut rahimnya gitu. Nah ini kita bahas, nah tadi ada tumor juga dok. Jadi ini tumor itu sebenarnya benjolan ya dok ya. Benjolan. Bukan berarti tumor itu harus kanker atau jinak atau seperti apa, intinya benjolan kita sebut sebagai tumor ya, dok ya. Ya. Nah itu pemirsa. Jadi sampai salah paham, tumor itu adalah benjolan. Jadi kalau memang sudah ada benjolan atau daging tumbuh, nah itu biasa dokter akan sebagai tumor itu. Ya. Nah kita udah bahas gejala nih dok, udah membahas segala macam dari penyebab penularannya. Tadi dokter juga sempat menyebutkan tentang pap smear, lebih ke pendeteksian dini ya dok ya. Ya, nah, untuk pendeteksian dini sendiri kira-kira ada nggak sih dok yang bisa dilakukan sendiri atau kira-kira memang harus kita pergi ke pusat kesehatan tertentu dok? Oke, jadi ini mumpung masih dalam bulan Februari, masih belum terlalu lewat Hari Kanker Sedunia yang mengusung tema Close the Care Gap, yang artinya kita menutup semua kesenjangan-kesenjangan yang dapat mengakibatkan penderita kanker menjadi terhalang mendapatkan pelayanan yang baik gitu ya. Dan juga menutup kesenjangan yang dapat mengakibatkan orang atau dalam hal ini wanita menjadi tidak bisa mengakses suatu pemeriksaan dini gitu ya, deteksi dini. Nah, apa sih deteksi dininya gitu ya? Kalau kanker serviks, deteksi dininya itu yang paling sederhana, paling murah adalah IVA ya, inspeksi visual asetat. Itu bisa didapatkan pemeriksaan itu di Pasienkes primer, bisa di puskesmas ya. Sebagai contoh aja, kalau kita bicara di Kalimantan Barat ya, sudah cukup banyak, bahkan bisa kita katakan sudah semua kabupaten, dalam hal ini perwakilan puskesmas-puskesmas yang ada, itu sudah semua tenaga kesehatannya itu kita latih untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks melalui metode IVA. Jadi masyarakat perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual, ya itu silakan aja memeriksakan diri, jangan nunggu ada keluhan dulu, periksa IVA. Nah, tetapi kalau kita mau lebih detail, kita mau tahu tadi kita bilangnya faktor penyebabnya adalah virus HPV. Tentu IVA nggak bisa lihat virus, ya. IVA melihat sudah ada perubahan, gitu ya. Jadi jaringannya. Iya, dari kalau normal dan ada perubahan apa tidak, gitu. Tapi kalau pemeriksaannya kita mau lihat virus lebih awal lagi, nah itu adalah pemeriksaan HPV testing.
Nah, itu tadi saya katakan metodenya biasanya digabungkan dengan pemeriksaan pap smear yang berbasis cairan, namanya LBC. Nah, tetapi sayangnya memang sampai saat ini pemeriksaan HPV testing itu belum di-cover sama asuransi nasional. Kesehatan itu. Iya, jadi sifatnya masih berbayar secara pribadi. Tapi kalau dicermati ya, kalau dicermati bahwa pemeriksaan HPV yang kita lakukan dibandingkan dengan tidak dilakukan dalam hal kalau nanti misalnya kita akibatnya menuai suatu kondisi yang kanker serviks gitu, tentu ya masih worth it lah ya. Artinya kita masih masih cukup pantas gitu ya, pantas untuk mengeluarkan sejumlah biaya yang dalam hal ini bisa mendeteksi HPV karena artinya kita lebih awal tahunya gitu ya. Untuk penanganan lebih cepat juga ya, Iya, Dok, ya. dan sekarang kan sudah canggih ya pemeriksaan HPV testing itu dengan hybrid capture, dia sudah melihat genotyping ya. Genotyping itu melihat yang tadi tipenya. Karena kita masukkan tipe itu masuk dalam kategori mana dia yang high risk, risiko tinggi atau yang low risk gitu. Jadi kita bisa lihat kemungkinan nanti akan berkembang menjadi kanker Betul. atau tidak. Dan kemudian kan tidak repot-repot ya, nggak tiap bulan meriksanya, nggak tiap tahun gitu ya. Kalau periksa HPV itu tiap 5 tahun loh. Nah, kalaupun terlalu takut terlalu lama 5 tahun ya 3 tahun sekali. Sekitar 3 sampai 5 tahun sekali ya, Betul, Dok, betul. ya. Jadi untuk biaya yang dikeluarkan segitu untuk 3 sampai 5 tahun saya kira cukup worth it lah ya. Artinya cukup masuk akal gitu. Dan itu pun kita melalui apa namanya HOGI ya, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Nah, itu kita pengurus pusat dan ketua dan sebagainya, termasuk dari pendiri-pendiri HOGI yang lalu, sudah berjuang terus tuh untuk merekomendasikan kepada pemerintah, dalam hal ini Depkes ya, supaya bisa nanti ya mengakomodir lah kalau bisa pemeriksaan HPV itu ditanggung misalnya separuh-separuh dulu mula-mula 50% atau lama-lama akhirnya di cover pemerintah Masuk semua. rekomendasi seperti Iya, model imunisasi anak-anak gitu ya, Dok, ya. betul itu kita sedang berjuang gitu. Semoga berhasil ya, Dok, ya, nanti ke Betul depannya. Meli, iya. Karena Jadi ini penting sekali sih, memang saya lihat memang banyak wanita juga yang masih belum punya awareness atau perhatian untuk betul, memeriksakan dirinya, Dok. betul. Untuk pemeriksaan sendiri itu seberapa awal, Dok, bisa kita vaksin, pada usia berapa bisa kita lakukan Pemeriksaan deteksi dini kalau dia IVA tentu sudah bagi wanita yang sudah pernah berhubungan seksual ya. Ini juga perlu sekali sosialisasi atau dalam hal ini kita bisa mengatakan semacam pendidikan lah ya, pendidikan kepada masyarakat bahwa jangan pernah menyamakan arti berumah tangga dengan berhubungan seks. Itu dua hal yang berbeda. Bahwa orang sudah berumah tangga baru berhubungan seks itu normatif, normatif. Tapi belum tentu orang yang tidak berumah tangga dia tidak pernah melakukan hubungan seks. Nah, maka kata kunci pertama kita bilang, datanglah untuk melakukan deteksi dini bagi kamu yang sudah pernah melakukan hubungan seks. Bukan yang sudah berumah tangga, tapi yang sudah pernah melakukan hubungan seks. Sebagai contoh ya, pengalaman saya di Pontianak ini saja, saya kadang-kadang kaget, Meli ya, saya kadang-kadang kaget, ada wanita masih muda sekali ya, masih kuliah gitu ya. Kemudian ketika kita interview secara privacy, secara sopan, secara baik, dia percaya sama kita, itu yang penting. Sehingga dia akhirnya mengutarakan bahwa dia sudah pernah having sex gitu ya, sudah pernah melakukan hubungan seks. Nah, maka kalau pada wanita seperti ini, kita kasih advokasi ke dia. Kita bilang kapan hubungan seks pertamanya? Oh, tahun sekian dokter. Lalu kita kasih tahu, nanti kamu 3 tahun setelah dari waktu pertama kali hubungan seks, sebaiknya deteksi dini kanker cervix. Jadi edukasi dulu ya, Dok. Iya, ya, harus dini begitu. mungkin ya, Dok. Iya, sehingga dia tidak khawatir gitu ya. Nah, tetapi kalau yang untuk pemeriksaan HPV testing, ya tentunya karena dia juga mengambil sampel juga dari organ intim gitu ya, maka tetap adalah pada wanita yang sudah berhubungan seks ya. Kita mau pokoknya 3 tahun setelah hubungan seks pertama itu langsung pemeriksaan deteksi dini dengan HPV testing. Ada kriterianya juga kalau dari beberapa protokol ya. Pertama di usia 25 tahun mulainya. Kalau dulu mulai usia 21 tahun. Tapi setelah diadakan penelitian, ternyata umur 21 itu nggak terlalu bermanfaat ya. Iya, nggak terlalu signifikan sehingga dimundurkan jadi umur 25 sampai umur 65. Nah, umur 25 sampai 65 wajib melakukan deteksi dini. Kalau dia pakai cara IVA itu 1 tahun sekali. Kalau dia pakai pap smear yang konvensional itu 1 tahun sampai 3 tahun sekali. Tergantung ya, tergantung metodenya. Kalau dia pakai periksa HPV testing sampai 5 tahun sekali.
berarti Gitu. intinya lebih detail, lebih lama juga ya dok ya. Iya, iya Pemeriksaan dong, itu. itu. Jadi intinya yang pertama adalah kalau dia sudah berhubungan aktif secara seksual ya dok ya. Betul, Itu betul. pertama. Yang kedua untuk usianya di atas 25 tahun ya Betul, dok ya. 25. Jadi ada dua kriteria yang Dan sekarang tuh sangat berkembang ya teknologi ya, karena pakar-pakar di dunia ini mendapati bahwa tadi saya katakan penyumbang kanker serviks terbanyak itu 80% dari negara berkembang, low middle income country dan low income country, termasuk Indonesia, ya Asia juga ya. Nah Afrika sebagiannya, Amerika Selatan sebagian. Nah jadi pada orang-orang yang berasal dari negara ini ternyata disinyalir ada juga kadang-kadang peranan satu tradisi, tabu, nggak enak, malu, sungkan, dimarahi suami, dilarang gitu ya untuk datang memberitakan diri. Apalagi misalnya dokter obstinnya itu laki-laki misalnya. Nah, oleh karena itu pakar mengeluarkan beberapa macam teknologi sekarang. Ada namanya self collecting sample kit ya. Jadi itu dibagikan aja ke orang, dia ambil sendiri di rumah gitu loh. berarti, tapi itu bukannya kadang-kadang ada miss gitu mungkin ya dok? Ya, makanya udah ada penelitian juga. Ternyata ada beberapa pemakaian HPV testing secara self sample kit dibandingkan dengan clinician sample kit gitu ya, clinician taken gitu ya, diambil oleh klinisi atau dokter dibandingkan gitu ya. Nah, ada jurnal yang menemukan angka tidak berbeda bermakna. Tapi ada jurnal yang mengatakan berbeda, lebih baik yang diambil oleh klinisi gitu-gitulah ya. Jadi makanya sekarang sedang terus digarap. Yang penting diambil HPV-nya. Jadi caranya pun macam-macam. Ada yang pakai spray, ada yang dimasukkan brush, ya, sikat begitu ya. Ada juga yang seperti pembalut pet gitu. Oh, tinggal di lab seperti itu ya Yes, dok ya. dan sekarang belakangan malah guru kita ya di Jakarta di RSCM mengembangkan mengambilnya melalui urin gitu. Jadi kalau orang tes urin kan cuma pergi ke toilet gitu ya, tampung seperti orang tes pipis, tes untuk kehamilan gitu Ya, kan. dok, betul. Jadi Gitu ya, dok, iya ya? kayak tes kayak begitu modelnya dari urin. Nah, tapi ini semua masih berkembang lah, masih dilakukan kajian-kajian gitu ya. Yang ada saat ini pokoknya yang memang diambil oleh klinisi itu yang masih paling baik. Oke, baik. Nah, pemirsa perlu dicatat bahwa memang deteksi dini itu sangat penting. Kemudian syaratnya tadi yang sudah aktif secara seksual itu wajib memeriksakan dirinya, terutama kalau misalkan dengan IVA setahun sekali atau mungkin dengan partner yang metode konvensional bisa 3 tahun sekali. Kemudian yang pemeriksaan HPV-nya sendiri, virusnya itu sendiri bisa 5 tahun sekali. Dan untuk usianya sendiri di atas 25 tahun. Yang penting juga diketahui adalah pengambilan sampelnya harus dilakukan oleh tenaga yang sudah terlatih, gitu ya, dok ya, agar memang pemeriksa kita tidak sia-sia juga mendapatkan hasil yang baik dan benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Nah tadi sudah kita membahas ini dok mengenai pemeriksaan ini juga dok. Kemudian dari cara pemeriksaan dini itu untuk pencegahan kan ada juga yang vaksinnya dok ya. Nah untuk vaksin itu sendiri vaksin HPV ini dari mulai usia berapa dok kita vaksin? Ya, vaksin HPV itu sekarang direkomendasikan diberikan pada usia remaja ya, wanita remaja atau anak lah ya, anak perempuan kita bilangnya, karena kelompok usia itu 9 sampai 14 tahun. Jadi betul-betul yang dianggap ya near sex lah ya, artinya betul-betul tidak mungkin terpapar dengan HPV, kira-kira begitulah ya, kira-kira begitu. Sehingga itu yang menjadi prioritas mau digarap sehingga nanti ya WHO sudah membuat suatu statement ya bahwa 2030 itu eradikasi cervical cancer. Targetnya ya dok ya. Targetnya ini sekarang sudah 2022, which is 8 tahun lagi kan dok. gitu ya. Seandainya saja semua anak perempuan kita ya usia 9 sampai 14 tahun di dunia ini semua kemudian sudah mendapatkan vaksinasi HPV secara universal misalnya, maka bukan tidak mungkin gitu loh. Kalau memang betul-betul data itu menunjukkan 99,7% adalah HPV related, maka bukan tidak mungkin proyeksinya akan didapatkan seperti itu. Tetapi, nah ini nih. Tetapi ya, pemirsa tolong. Ya, Badan Kesehatan Dunia melalui agent IARC-nya itu dia sudah buat suatu prediksi pula lagi yang istilahnya mengagetkan dalam artian tidak sesuai dengan angka harapan untuk eradikasi kanker serviks gitu ya. Di mana ada proyeksi ya di negara-negara low middle income country dan low income countries itu prediksinya malah makin naik, masih naik di 2040 sampai 2040 itu angka kejadian masih akan naik. Di Indonesia sendiri misalnya ada data menunjukkan dari WHO ya, untuk negara Asia Tenggara dalam hal Indonesia, Indonesia itu sudah masuk negara dengan HDI yang termasuk high ya, jadi Human Development Index-nya itu termasuk tinggi
dibedakan HDI dengan LMIC ya. Jadi kalau LMIC itu hanya dari income, kalau HDI itu termasuk dari bagaimana komitmen pemerintah untuk misalnya mengedukasi masyarakat, berapa lama rata-rata pendidikan individu di negara itu gitu ya, sampai tingkat pendidikan apa dan sebagainya ya. Nah itu dihitung di Indonesia itu HDI-nya tinggi. Nah tetapi proyeksi angka kenaikan kejadian kanker serviks masih 53%. Tetap tinggi juga ya, Dok, Masih ya? naik, masih naik. Oke. Nah, naik di angka kejadiannya. Nah, ini kenapa? Kan gitu ya. Iya, Dok. Artinya bahwa kemauan untuk melakukan screening dan deteksi dini itu masih rendah. Kenapa kita bisa bilang begitu? Amerika contohnya. United States itu di era tahun 70-80-an, kanker serviks itu masih big top 5. Masih dia 5 besar. Ya, sama kayak negara-negara lain. Tetapi sekarang di abad ke-20 ya, tahun 1990 sampai 2000 terus sampai ke sekarang 20 ini, mereka tuh kanker serviks itu udah di urutan 15 lebih. Jadi udah nggak terlalu Jauh ya jauh concern-nya, Dok, banget, ya. jauh banget. Karena mereka sudah betul-betul komit untuk melakukan apa yang disebut dengan pemberian vaksinasi HPV pada usia anak remaja tadi, anak-anak perempuan itu. Kemudian mereka komit untuk melakukan suatu screening dan deteksi dini sebelum ada keluhan, gitu. Dan mereka komit untuk uh, melakukan apa namanya safe precaution untuk yang namanya free sex. Jadi mereka, Ya, Dok, ya. jadi mereka silakan lu berhubungan seks silakan, tapi umumnya mereka pakai kondom. Nah, kalau yang ya begitulah ya, yang tidak, ya, makanya jadi ke pengetahuan mengenai seksnya, sex ya, education ya, Dok, ya. iya, behaviornya berubah. Behaviornya juga Jadi berubah. mindsetnya juga sudah berubah. Mereka cara berpikirnya, saya tidak akan ke dokter menunggu saya sakit dulu. Nah, kalau kita kan belum. Lain ya, Dok. Kita kan ke dokter karena kita sakit kan. Iya, Dok, betul. Nah, itu yang Pola harus dirubah. pikirnya yang berbeda Iya, ya, Dok. itu Baik. ya. Itu dia. Memang secara ini ya, Dok, secara kepedulian dilihat mungkin masyarakat selain daripada pendidikan ya, Dok, ya, kadang-kadang pendidikan tinggi tidak menjamin juga kepedulian untuk memeriksakan diri kadang-kadang. Iya, iya. Dan memang itu juga sangat ini ya, Dok, ya, sangat jadi concern bagi kita dokter, mungkin tenaga kesehatan untuk mengedukasi juga ya, Dok, ya. Betul. Nah, itu dia. Itu sebagai tantangan mungkin bagi tenaga kesehatan, tidak hanya dokter tapi juga mungkin yang di puskesmas lebih banyak bidan seperti itu, Dok, ya. Jadi itu yang lebih banyak menjangkau para masyarakat umum untuk mendeteksi dini. Ya, petugas-petugas di lini pertama lah. Betul, ya. Baik. Jadi intinya puskesmas sendiri juga bisa melakukan deteksi dini berupa IPA. Bisa. Walaupun mungkin memang tidak seperti yang mendeteksi virusnya ya, Dok, ya. Tapi setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Betul. Nah, Dok, ini kan tadi udah di usia 9 sampai 14 tahun, Dok. Itu kira-kira apa selesai dari usia itu masih boleh vaksinasi atau tidak, Dok? Selesai di atas 14 tahun? Ya, bagus pertanyaannya ya, Meli ya. Pertama, memang belum ada istilah booster kalau untuk vaksinasi HPV. Contoh ya, jangankan misalnya pada anak usia seperti itu. Pada yang dewasa sekalipun, yang dikhawatirkan karena udah melakukan hubungan seksual ya secara aktif gitu ya, itu pun tidak ada booster. Jadi penyuntikan full dose 3 kali udah selesai. Nah, karena memang belum ada kajian yang mengatakan bahwa level antibodi yang terbentuk setelah penyuntikan vaksinasi HPV pada orang dewasa setelah 10 tahun akan ternyata turun, hilang misalnya gitu. Ternyata belum. Nah, yang ada tuh kalau saya pernah baca jurnal sampai 5 sampai 10 tahun di ya orang yang sudah divaksin kemudian yang secara full dose ya. Kemudian diukur lagi antibodi terhadap HPV-nya itu belum hilang gitu loh. Jadi masih dia ada ya, masih dianggap begitu. Nah, sehingga belum perlu booster. Nah, yang kedua, kita kan sama-sama komit gitu ya bahwa dari hasil penelitian menunjukkan wanita yang sudah di atas usia 65 itu nggak perlu lagi dilakukan apa namanya pap smear deteksi dini itu jika pada 3 kali pemeriksaan sebelum dia sampai ke usia 65 itu hasil pap smear atau hasil deteksinya itu negatif, aman gitu, nggak ada apa-apa, normal gitulah. Nah, maka dia begitu 65 ke atas nggak perlu lagi deteksinya. Iya, sehingga kalau demikian, kenapa? Karena kita tahu natural history daripada kanker serviks itu kan takes time ya, butuh waktu yang lama sekali dari mulai infeksi HPV sampai terjadi kanker serviks itu adalah 6 sampai 20 tahun, rata-rata 10 sampai 20 tahun gitu, 10 sampai 15 tahun gitu. Jadi nggak sebentar. Progresivitasnya, Dok. Iya, dan kemudian kalaupun misalnya 65 baru terinfeksi HPV misalnya, ya,
kemudian dia kemudian perjalanannya 10 tahun, 20 tahun, udah umur 80, jadi kanker serviks terus mau diapain juga kan? Itu kan udah lolos juga dari apa yang disebut dengan angka harapan hidup rata-rata kan. Angka harapan hidup rata-rata di Indonesia kan 67 sekarang kan sampai 70 ya. Makin naik memang, tapi kan nggak sampai segitu. Yang kedua, kalau kita memberikan vaksin itu proteksinya makanya dibuktikan kalau sampai 10 tahun level antibodinya itu belum hilang, ya kan? Maka kalau dia diberikan misalnya direkomendasikan tahun umur 25, kemudian dia disuntik pada yang dia HPV negatif ya, dikasihkan vaksinasi. Kemudian ya 10 tahun, 35 nggak ada, dan kemudian 35, kemudian baru muncul misalnya infeksi HPV, 20 tahun lagi umur 55, masih stadium awal gitu ya, masih bisa ditreat. Ini artinya ya memang masih menunggu kajian-kajian lebih lanjut gitu ya. Nah, apalagi bagi yang usia anak-anak perempuan yang 9 sampai 14. Karena sudah ada pembuktian pula di sisi lain, ternyata imunitas yang terbangkit bagi yang anak usia 9-14 disuntikkan dengan vaksin HPV ya dengan dosis yang sama, diukur tuh antibodi yang muncul dibandingkan dengan yang dewasa, lebih tinggi yang anak-anak. Gitu. Jadi Proteksinya lebih baik ya dok iya, dibandingkan iya, 8 dosis iya, awal. iya gitu. Jadi Jadi dia kombinasi lah, dok, harus kombinasi antara vaksinasi dan proteksi dini ya dok betul, ya. betul. Dimana kalau misalkan kalau sudah vaksinasi tapi tidak mendeteksi dini juga biasa saja terjadi. Ya, Dok, ya memang kita tetap menyatakan walaupun sudah disuntik vaksin HPV, bukan berarti dia tidak vaksinir lagi ke depannya. Dia tetap mengikuti vaksinir dari pemeriksaan HPV lagi karena kita tahu vaksinasi HPV sendiri juga kan itu memunculkan kekebalan tubuh terhadap spesifik HPV. Sebagai contoh lah, yang di Indonesia misalnya yang ada kuadrivalen, itu tipe HPV 6, 11, 16, 18. Yang bivalen dia memunculkan kekebalan terhadap infeksi virus HPV 16, 18. Jadi dari 15 HPV high risk atau risiko tinggi itu cuma 2 tipe yang di cover, yang dimunculkan kekebalannya oleh penyuntikan vaksin. Di Amerika, di negara maju, Eropa, ya yang terdekat negara jiran kita, Malaysia, Singapura sudah ada itu nonavalen. Jadi itu memunculkan kekebalan terhadap 9 tipe HPV. Tapi dari 9 tipe HPV ini duanya juga tetap yang low risk tadi, yang 6-11. Jadi sisa 7-nya yang dia yang memang yang high risk. Nah, tapi ya itu masih ada di sana. Kita belum ada di sini. Kalau mau beli bisa sih beli dari Malaysia. ya dok ya. Impor dulu. Disuntikkan di sini. Gitu. Oke, baik dok. Jadi intinya kalau di Indonesia sendiri memang baru tercover yang paling banyak pun kuadrivalen. Quadrivalent, Ya, 4, okay. iya. Jadi dari situ memang penting sekali para pemirsa selain dari vaksinasi kita juga harus tetap mendeteksi dini seperti itu. Betul. Nah dokter, tadi kan juga saya terkait dengan pernyataan dokter yang suntikan kalau misalkan HPV-nya negatif. Nah berarti sebelum vaksin ini kita harus pemeriksaan dulu dok. Betul, dulu. betul. Ini apa saja dok kira-kira yang dilakukan sebelum vaksinasi? Iya, kalau kita mau ideal tentu periksa HPV. Ya, HPV testing namanya. Dan periksa HPV testingnya jangan yang PCR. Kalau yang PCR itu dia L1 protein daripada HPV-nya itu dia akan terbuang pada saat kanker serviks. Jadi dia nggak terdeteksi. Sehingga dia nggak komplit genom. Kalau yang mau diperiksa itu yang dengan metode hybrid capture 2. Nah, itu yang sekarang. Sehingga dia bisa melihat seluruh genom daripada HPV dan kemudian kita melihat subtype-nya. Kenapa subtype-nya penting? Karena kalau dia sudah terinfeksi dengan virus HPV 16-18 misalnya, atau 16 saja misalnya, tentu tidak rasional kita untuk memberikan vaksinasi yang ada di Indonesia, misalnya yang bivalen yang mengcover 16-18. Mungkin kurang rasional lah bahasanya, tapi masih ada sedikit perlindungan terhadap yang tipe 16 saja misalnya. Jadi penting angka itu muncul. Karena zaman dulu pemeriksaan HPV itu hanya memunculkan, oh kamu terinfeksi HPV, oh kamu tidak terinfeksi HPV. Hanya gitu doang. Kemudian berikutnya perkembangannya muncul, oh kamu terinfeksi HPV dan HPV-nya adalah HPV yang tipe risiko tinggi. Tapi tidak memunculkan angka, subtipenya tidak muncul. Belum tahu detail hanya risiko lagi, tinggi saja. Tentu kan kalau yang hanya begini kita susah dong. Ini memberikan vaksin ini masih masuk akal nggak ya? Masih perlu nggak gitu ya? Nah, tetapi biar bagaimanapun yang terbaik adalah yang bisa periksa subtype-nya. Ya, angkanya keluar, kita cocokkan. Kalau misalnya dia terinfeksi yang ada misalnya virusnya tipe 3133, ya silakan aja tetap kita suntik. Kenapa? Karena yang kita suntik itu membangkitkan kekebalan terhadap 16-18. Juga high risk ya dok ya. Dan itu high risk juga. Bahkan sampai sekarang data yang ada masih ya bisa dikatakan 45-55% itu adalah yang 16. Mayoritas ya, tuh. 16-18. Ya. Baik, nah itu para pemirsa, walaupun HPV itu banyak jenisnya, walaupun mungkin setelah diperiksakan ternyata tidak ada terinfeksi 16-18, tapi
lebih baik kita tetap mencegah dengan vaksinasi seperti itu. Ya. Dok, kira-kira kalau misalkan kita mau vaksin nih dok, sudah usia kurang lebih 25 tahun, 26 tahun lah dok, namun belum melakukan pemeriksaan HPV, boleh nggak dok langsung vaksin gitu dok? Boleh aja, yang penting harus ada keterus-terangan ya, kejujuran keterus-terangan bahwa belum pernah melakukan hubungan seksual. Nah, gitu aja. Jadi artinya ya kita mengasumsikan sekali lagi bahwa kalau memang sudah pernah melakukan hubungan seksual, terlepas apakah status sosialnya sudah menikah apa tidak, sebaiknya periksa dulu HPV. Sebelum vaksinasi periksa dulu ya dok? Iya, karena itu kan diambil kan, mohon maaf harus diambil sampel dari vagina ya. Jadi tentu ada kaitannya kan dengan legitimasi pemeriksaan itu sendiri kan. Nah, jadi harus diutarakan lah sesungguhnya. Tapi kalau memang belum pernah, ya silakan aja, diperiksa HPV dulu, suntik dulu nggak apa-apa. Silakan aja. Baik. Nah ini tadi dokter juga ada menyebutkan bahwa vaksinasi itu ada yang 3 dosis ya dok ya. Nah saya pernah mendengar kalau misalkan dia di usia 9 sampai 14 tahun itu cukup dengan 2 kali suntik, apakah benar dok? Betul, memang 2 kali suntik cukup. Oke, Nah itu tadi saya katakan sudah ada penelitiannya membuktikan bahwa level antibodi yang terbentuk terhadap virus HPV spesifik itu dengan 2 kali penyuntikan itu sudah cukup baik, bahkan lebih tinggi. Jadi kalah ya dok ya, yang Kalah udah yang besar kalau lakuin iya, yang suntik lagi ya dewasa dok ya. kalah. Walaupun Iya. 3 dosis tetap kalah Iya. dengan yang 2 dosis. Iya. Jadi para ibu-ibu mungkin yang menonton kegiatan kita hari ini penting untuk yang memang usia 9 sampai 14 tahun untuk vaksin HPV. Betul. Jadi untuk Betul. proteksi lebih ya dok ya, Iya. untuk kedepannya. Jadi jangan sampai menyesal nanti udah lewat anaknya usia 14 tahun baru vaksinasi lagi, nanti udah 25 tahun baru vaksinasi Iya. lagi. Itu proteksinya akan lebih rendah ya. Kita merekomendasikannya masuk ke Departemen Pendidikan ya, masuknya ke situ. Jadi nanti program ini akan diusahakan ya, diupayakan jika negara mampu ya. Nanti semua anak murid perempuan kelas 5 SD, kelas 6 SD itu divaksin. Jadinya di sekolahan ya dok. Masuk ke sekolahan. Iya, iya. Harapannya begitu. Jadi kayak misalkan apa ya, DPT seperti itu ya dok ya, Iya, DT gitu iya. kan, memang di usia 7 tahun mereka Iya. udah mulai ada dari sekolahan ya dok ya. Betul, Memang lebih baik sebenarnya langsung disinergikan ya dok. Betul. Oke, baik. Itu teman-teman pemirsa semuanya materi kita hari ini mengenai tadi ada deteksi dini, vaksinasi, kemudian juga dari segala semuanya ya dok ya, dari Ya. awal dari definisi kemudian penularannya itu juga sangat lengkap di penjelasannya dokter Manuel. Jadi memang para pemirsa harus memang mencatat kira-kira banyak sekali informasi yang sangat penting, terutama mungkin ibu-ibu yang memiliki anak perempuan ya, dan juga para wanita sekalian yang menyaksikan acara kita pada hari ini. Nah dok, ini kita ada dapat pertanyaan-pertanyaan nih dok yang lumayan banyak. Ini kan dia ada yang berbagi tentang apa ya, informasi juga dari dirinya sendiri untuk konsultasi lah jenis itu dok. Nah pertanyaannya seperti ini dok, jika tervonis NIOM apa yang harus kita lakukan, dan dia tuh belum pernah menikah dokter, tapi usia sih tidak dikatakan, dan apa solusi, apa hanya operasi atau ada kayak misalkan solusi selain ini? Mungkin lebih ke pengobatan kali ya dok, yang ini jauh berbeda daripada pembahasan kita lebih ke NIOM jadinya dok ya. Iya. Mungkin boleh juga sambil dibahas juga sedikit dok mengenai pengobatan kanker serviks dulu dok kira-kira. Ya, penanganan kanker serviks kalau memang sudah invasif ya, itu bergantung kepada stadium kanker. Jadi ketika seseorang sudah terdiagnosa kanker serviks, tentu harus berdasarkan hasil pemeriksaan histopatologi, ya, dari hasil pengambilan biopsi atau pengambilan spesimen daripada tumor di mulut rahim. Nah itu nanti kemudian harus ditentukan stadium kankernya oleh dokter yang berkompeten ya. Dalam hal ini tentu tentu yang kita anggap paling kompeten adalah konsultan onkologi ginekologi ya. Dan kemudian pemeriksaan stadium kanker itu kan berdasar atas pemeriksaan klinis ya. Pemeriksaan klinis dan kemudian sekarang sudah diadopsi dengan tambahan pemeriksaan imaging dan juga pemeriksaan radiologis yang lain gitu ya, atau PA-nya. Nah, tetapi ketika kita misalnya sudah tentukan stadiumnya, maka penanganan kita akan sesuaikan dengan itu. Sebagai contoh aja begini. Di Pontianak, Kalimantan Barat tidak ada atau belum ada lah saya bilangnya apa yang disebut dengan radioterapi, ya, radiasi yang akan merupakan modalitas penanganan kanker serviks yang stadium lanjut. Jadi begitu stadium 2B ke atas itu udah radiasi. Ya, jadi radiasi dikombinasi dengan kemoterapi bisa, radiasi saja bisa. Nah, itu kita belum ada. Nah, maka bagi masyarakat Pontianak Kalimantan Barat
amit-amit ya, tapi kalau terkena kanker serviks itu harus cepat diperiksakan untuk menentukan stadium kanker, lalu ya syukur-syukur masih dalam stadium awal sehingga masih bisa dilakukan penanganan operatif atau tindakan pembedahan untuk mengangkat rahim secara radikal ya, dan itu pun harus dikerjakan oleh konsultan onkologi ginekologi. Karena memang teknik operasi dan kemudian extendnya, lalu perluasnya tindakan yang mau dikerjakan, radikalitasnya itu semua dibutuhkan untuk melakukan penanganan kanker Mencegah serviks. supaya tidak ada penyebaran lebih Iya, lanjut ya dok iya, ya. iya, begitu. Bukan mencegah tidak penyebaran, tetapi memastikan bahwa spesimen yang sudah diambil itu semua yang merupakan titik-titik batasan-batasan untuk kita menentukan sudah sampai mana tumornya, Baik. sel kankernya, kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi intinya sebenarnya penanganannya tetap lebih baik lebih awal ya dok ya. Betul, Lebih betul. awal. Kemudian tadi yang disebutkan radioterapi itu mungkin lebih kayak terapi sinar ya dok ya. Iya, iya, Sinar. iya, Kemudian juga dari situ otomatis kita bisa menentukan juga dari segala modalitas radiologi, pemeriksaan iya, lain untuk menentukan stadiumnya gitu dok ya. betul, betul. Jadi semakin stadiumnya ke atas, semakin ada penyebaran itu semakin tinggi juga stadiumnya ya dok Iya, ya. betul. Baik. Nah, para pemirsa untuk menilai stadiumnya juga kita harus berkonsultasi dengan dokter spesialis dengan bagian konsultan onkologi agar Iya, lebih pastinya ya dok ya. betul. Jadi nggak bisa kita menilai sendiri sebagai masyarakat, oh ini stadium akhir, oh stadium ini seperti Iya, itu. Nah untuk penanganan juga harus berkonsultasi dengan ahlinya seperti itu. betul. Nah ini dari kembali lagi pada pertanyaan tadi dok yang Ya, miom itu dok. Apakah oke. kurang lebih sama dok dengan yang kanker serviks penanganan? Ya, sangat berbeda ya, karena miom itu istilahnya adalah, sebutlah, saya sering menyebutnya dengan kita daging tumbuh aja kita bilang, atau benjolan pada dinding rahim, gitu ya. Dia sebenarnya pasti tidaknya miom itu sekali lagi, jangan keliru, sebenarnya itu adalah suatu diagnosa yang harus didasarkan pemeriksaan jaringan. Jadi dia sudah dikeluarkan dulu dari tubuh, dikirim ke laboratorium, nah ke patologi, kemudian diperiksa oleh dokter spesialis patologi. Nah kalau dia memang miom, ya dia dikatakan miom gitu ya. Sering sekali masyarakat kadang-kadang menjadi apa namanya kecewa ya, ada beberapa kali kasus seperti itu dikatakan miom, ternyata sewaktu dioperasi penanganannya disarankan operasi, lalu waktu dioperasi ternyata nggak bisa diangkat, kemudian ternyata bukan miom gitu ya, ternyata kanker gitu, kanker rahim. Melekat gitu ya dok. Iya, nah ini yang menjadi suatu kekecewaan dan itu kan tidak baik. Nah, maka oleh karena itu saya sering mengatakan kalau ada istilah dengar miom, ya periksakan dulu lah ke dokter yang memang kompeten, dokter yang memang ahlinya. Kemudian nanti dilihat berdasarkan klinisnya, berdasarkan pemeriksaan USG-nya. Oh, apakah miom ini masih bisa untuk dilakukan pengamatan saja atau observasi, atau sudah dilakukan harus dengan tindakan pembedahan gitu ya. Nah, itu yang menjadi pilihan penanganan gitu ya. Ada misalnya beberapa ya isu atau beberapa berita mengatakan, oh kalau misalnya sudah mau menopause nanti miom yang ada itu hilang. Seperti itu ya. Jadi, nah sekali lagi saya katakan, tolong jangan berasumsi-asumsi, dipastikan aja lah ke dokter, ya miomnya itu memang ada di mana, berapa senti, berapa besar gitu ya, nanti dilihat dulu gitu Dan ya. apakah itu benar miom ya dok ya? Betul, dan apakah itu benar miom gitu. Oke, jadi itu intinya kalau ada benjolan, bisa tumor ya dok ya, apapun itu, mau itu jinak, mau itu ganas, sebaiknya memang diperiksakan dulu, memastikan apakah itu benar-benar jinak, apakah itu benar-benar ganas, dan bagaimana penanganan selanjutnya. Jadi jangan sampai kita berasumsi-asumsi, akhirnya malah terlambat. Jadi Ya, kita lewat dari waktu yang memang sebaiknya dilakukan penanganan lebih dini. Seperti betul, itu ya dok ya. Ini betul. tadi udah ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah banyak terjawab juga dari Ya, diskusi kita hari ini dok. Cuma ada satu pertanyaan lagi dok yang mungkin banyak orang akan bertanya juga. Mungkin dia awalnya terdeteksi sebagai kanker serviks stadium awal, kemudian ditangani dan akhirnya katanya sudah tidak ada lagi kanker serviksnya. Apakah kira-kira nanti bisa berulang lagi dok, terjadi lagi kanker itu dok? ya, istilah berulang itu bagi dalam dunia kanker itu disebut dengan rekurensi, ya, kambuh istilahnya, kambuh kembali, gitu ya. Nah ini sebenarnya harus dipahami adalah bukan pada organ yang sudah diangkat kan. Jadi kalau misalnya kanker serviks stadium awal dilakukan operasi radikal pengangkatan rahim, ya tentu rahim, mulut rahim semuanya sudah terangkat, sudah dikeluarkan. Bahkan sampai ke
sepertiga atau ya dinding vagina proksimal gitu ya, sudah keluar semua gitu ya. Nah, tetapi secara sel memang kan kita tidak bisa lihat dengan mata ya, apa yang tinggal di dalam rongga perut itu setelah operasi. Nah, maka itulah nanti akan dilihat hasil pemeriksaan histopatologi dari spesimen yang sudah dikeluarkan tadi. Jika misalnya sebagai contoh, oh ternyata waktu batas sayatan potongan vagina yang paling paling jauh itu pun ternyata sudah ada sel kanker di pinggirnya. Maka oleh karena itu kita bisa harus mengatakan bahwa kemungkinan yang pada sisi yang tinggal, yang ditinggal bisa saja tumbuh di situ tumor. Jadi ada kemungkinan lagi Iya, juga yang nah, besar iya, akan ada tumbuh lagi. itu tergantung dari batas sayatannya. Nah, jadi dikenal dalam dunia pembedahan kanker serviks itu operasi radikal itu ada batas sayatan vagina, ada batas sayatan parametrium namanya. Ya, itu semua ada bagaimana kondisi kelenjar getah bening dari yang dikeluarkan dari rongga pelvik itu. Nah, itu semua dianalisa. Kita tahu bahwa kalau itu sudah kena, oh tentu kita berpikir kalau kelenjar getah beningnya kena yang sebelah sebutlah sejauh A misalnya begitu, tentu kita pikirkan kalau pada itu sudah kena, mungkin saja yang lebih ke atasnya lagi sudah ada gitu, iya. Nah, sehingga kalaupun muncul kekambuhan tadi, rekurensi tadi, ya sebenarnya itu adalah sel-sel kanker yang tentunya secara mikroskopis ada dan sudah memang sampai ke sana sebelumnya, cuman dia belum muncul tumornya. Sehingga dalam ketika kedepannya misalnya tidak dilakukan penanganan adjuvan atau tambahan, ada setelah pasca operasi. Nah, hal seperti itu yang mungkin saja terjadi rekurensi. Betul. Oleh karena itu sangat penting sekali ya, kita sangat penting sekali mempunyai mitra patologis ya, ahli PA yang betul-betul teliti ya, yang betul-betul teliti, kemudian dia mempunyai suatu passion yang betul-betul mau mengeksplor lah. Jadi apapun spesimen yang kita kirim ke dia tuh nggak sepele ngelihatnya nggak Nggak diperiksa ya dok ya. iya jangan sampai ada perasaan ini kayaknya nggak apa-apa ini udah nggak usah diperiksa ini nggak apa-apa jangan begitu itu harus detail diperiksa sehingga apa ya kita meminimalisasi mengurangi kemungkinan yang tadi itu kita katakan oh bebas sayatan ternyata ada. Nah, itu sehingga kita tidak memberikan ajuvan kan. Sehingga kalau misalnya dia bilang, oh ada, sudah ada di kelenjar, kita kan tidak menunggu muncul, kita sudah sarankan berikan ajuvan. Agak dicegah juga ya Lah balik iya, lagi ya dok ya. ajuvan itu kita berikan, belum nggak nunggu muncul. Tapi kalau misalnya hasil PA-nya reportnya mengatakan ahli PO bebas semua nggak apa, kita nggak usah kasih apa-apa, ternyata muncul Berarti gitu. low risk harusnya kalau kayak gitu. Tapi Iya, ternyata lewat gitu iya dok ya. itu. Oke baik dok. Jadi itu tadi untuk masalah kekambuhan ya para pemirsa. Jadi kan mungkin pada banyak-banyak juga bertanya kan kanker itu bisa ada yang menyebar, ada yang balik lagi seperti itu. Nah tadi jawaban dari dokter Manuel juga cukup, rasa saya juga cukup ini ya, cukup menjawab pertanyaannya. Dan kemudian nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan-pertanyaan lagi atau mungkin punya pengalaman sendiri, bisa juga nanti diperiksakan langsung ke dokter Manuel nih. Dok, kira-kira dokter kalau misalkan di poli penyakit ini nih di Mitra Medika, prakteknya jam berapa aja dok? Kira Ya, yang mau konsultasi dok? oke, silakan ya kita buka ruang praktek di Mitra Medika itu Senin sampai Jumat sore ya jam 17 ya jam 5 sore. Kadang-kadang ya jam setengah 5 juga sudah ada, tapi kadang-kadang kalau saya lagi ada operasi, tindakan mungkin mundur sampai jam 6 jam 7 begitu. Tapi intinya setiap hari ada Senin sampai Jumat. Silakan aja kalau mau datang. Oke, baik dokter. Nah itu ya para pemirsa benar-benar harus dicatat jadwalnya tuh. Kalau memang ada mungkin kerabatnya juga boleh dibawa ke sini kita periksa dengan dokter ya, Manuel yang memang udah ahli bagian onkologi. Jadi jangan cari dokter-dokter yang mungkin tidak ahli. Jadi akhirnya nanti mungkin kurang pengetahuannya atau pemeriksaannya kurang. Jadi lebih carikan dengan sakarnya saja seperti itu. Nah ini tadi kita udah banyak dibahas, kemudian juga udah banyak informasi yang dibagikan oleh dokter Manuel. Harapannya adalah supaya didapatkan adanya kepedulian dan juga ilmu ya dok, ilmu tambahan yang mungkin sebelumnya tahu jadi lebih tahu dan akhirnya lebih peduli terhadap diri sendiri dan mungkin orang sekitar yang terutama para wanita ya. Nah ini dok, ini kita sudah sampai di penghujung acara juga dokter. Nah, dari dokter Manuel sendiri mungkin kira-kira ada sepatah kata penutup dok yang mau disampaikan kepada para pemirsa, silahkan dokter. Iya, saya cuman menyampaikan pertama mari kita sama-sama perangi kanker gitu ya. Kanker tidak mungkin bisa kalah kalau kita tidak lebih giat daripada penyakit itu sendiri. Nah, giat kita itu adalah bagaimana kita merubah cara berpikir,
untuk memeriksakan diri sebelum ada keluhan penyakit apapun, sebelum ada rasa sakit apapun, periksakan dirilah. Kalau kita berbicara mengenai mencegah kanker, maka kita berbicara mengenai deteksi dini dan screening, penapisan. Dan itu kata kuncinya cuma satu, rubah cara berpikir, mari periksakan diri secara teratur, dan jangan tunggu sampai ada keluhan. Itu dulu satu. Yang kedua, kita harus bisa menjadi corong, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Bagi semua pemirsa yang melihat acara ini, semua wanita yang sudah melihat acara ini, mari sampaikan, sosialisasikan kepada kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya. Kamu harus bisa jadi berkat, memberikan informasi yang benar, sehingga orang akan menjadi lebih lebih merasa memang sangat perlu untuk memeriksakan diri secara lebih awal dan lebih teratur kepada dokter. Yang ketiga, kalau yang belum dilakukan vaksin HPV, ayo, mari semua datang periksa HPV, dan kalau ternyata periksa HPV-nya itu hasilnya memang belum terinfeksi dengan HPV resiko tinggi, di Rumah Sakit Mitra Medika juga tersedia vaksinnya. Kita vaksin, ayo semua. Ya, penelitian yang ada di dunia ini, Badan Kesehatan Dunia juga merekomendasikan, ayo dong, periksa HPV. Kalau dia sudah ternyata belum terinfeksi, itu saat yang paling tepat bagi kita untuk mencegah. Mari kita vaksin. Ya, kita semua siap di sini kok. Ada semuanya di sini. Periksa HPV-nya ada, vaksinnya pun ada. Itu aja dari saya. Jadi kita sekali lagi di bulan Februari, bulan memperingati kanker, ayo dong, sama-sama kita berjuang lawan kanker. Jangan kena kanker deh gitu ya, karena kanker itu aduh memprihatinkan banget ya, memprihatinkan banget. Upaya yang dilakukan untuk mencegah itu jauh lebih murah dibandingkan biaya yang dikeluarkan kalau kita sudah terkena kanker. Amit-amit jangan sampai kena kanker. Itu aja, Mel. Oke, baik, terima kasih Dokter Manuel. Jadi itu pentingnya, benar-benar ditekankan sekali lagi, penting sekali untuk mencegah daripada mengobati. Ya. Kayak gitu ya dok ya. Jadi dari Dokter Manuel tadi saya sebutkan bahwa pencegahan itu lebih minim pengeluaran dibandingkan pengobatan. Jadi nggak hanya dari segi finansial saja, tapi dari segi mental dan fisik juga otomatis secara ini dok ya, udah kena kanker otomatis lebih banyak pengeluaran dari mental dan Oh fisik iya, juga ya dok. iya, iya. Nah itu dia, makanya penting sekali pemirsa untuk memang kita menyebarkan informasi yang penting dan informasi yang bermanfaat bagi orang-orang sekitar dan juga bagi diri sendiri, seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Ini sudah benar-benar sudah terakhir dokter. Ya. Terima kasih banyak dok. Ya, Oke. terima kasih dok. Nanti mungkin para pemirsa kalau misalkan ada yang mau tanyakan lagi, mau tanya langsung juga bisa ke Poli ya dok ya. Siap, Bisa ke siap. Poli atau mungkin nanti ada kegiatan berikutnya dok. Masih mau ya dok datang lagi dok ya. Siap. Oke, Mary. Oke, ya, Baik, ya. nah, Dengan senang hati ya. Baik, nah itu dia para pemirsa. Semoga apa informasi yang kita bagikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam acara kita kali ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Salam